Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah i'tikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita dalam keadaan berpuasa. Semoga Allah menerima puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah juga siang ini ada sebagian saudara-saudara kita di sebelah kanan ya yang beriktikaf full siang dan malam selama 10 terakhir Ramadan. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ana juga belum nih Ustaz. Tapi ana berdoa terus semoga ana bisa iktikaf full siang malam sebagaimana Rasul lakukan. Kalau enggak bisa di Jakarta, ana minta di Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kalau di sana udah pasti bisa ya. Siang udah pasti di masjid, sore di masjid, malam di masjid. Kalau di Jakarta nih hanya orang-orang yang kuat imannya ini yang bisa siang malam di masjid selama 10 hari, itu tidak mudah ya. Jadi mudah-mudahan yang i'tikaf full siang dan malam Allah berikan keberkahan umur dan rezeki dan keluarga. Nah kita nih kayaknya yang sini yang i'tikafnya malam doang nih yang sini ya. Nah, kita yang iktikaf, ana juga sama, ana malam aja. Kita yang iktikaf yang malam-malam saja. Semoga Allah kuatkan bangun malam untuk mendirikan malam-malam 10 terakhir. Kalau tidak bisa 10 terakhir berarti ganjil. Kalau tidak bisa ganjil, kata Nabi, jangan tinggalkan 7 hari belakangan. Berarti 23 semalam, 25, 27, 29. 25, 27, 29, sisa 4 itu jangan ditinggalkan. 25, 27, 29, sisa 3 jangan ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah izinkan, Allah kuatkan kita bangun malam untuk i'tikaf. Harus niat Syekh, harus niat, harus kuat i'tikaf. Mau tahu nggak biar gampang bangun malam? Mau tahu? Ana udah coba. Satu-satunya cara biar gampang bangun malam itu tidur cepet. Jadi kalau udah begini ini udah balapan tidur Pak. Kalau enggak beneran tidur jam 11 itu bangun jam 2 pusing pala terkadang. Kalau enggak biasa ya. Jadi bangunnya 2:30, rugi kita 2:30. Tapi kalau tidur jam 9, 1:30 itu bisa bangun. Jam 9 tuh insyaallah Indonesia itu sepakat sudah selesai tarawih itu. Kebanyakan masjid 99% jam 9 tuh Indonesia udah selesai tarawih. Jadi kita udah bisa tidur itu. 9:15 tidur, insyaallah jam 1:30, jam 2 lah bangunnya seger itu. Jadi obat cepat bangun malam itu mudah adalah tidur cepat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita babnya zakat. Kenapa zakat? Karena zakat itu adalah satu kesatuan dengan ibadah puasa. Wabil khusus zakatul fitrati. Ada 2 bahasa nih ya teman-teman sekalian. Ada namanya zakatul fitri, zakatul fitri atau zakatul fitrati, sama artinya. Jadi bisa disebut zakat fitri, bisa juga disebut zakat fitrah. Kalau di dalam bukunya Imam Nawawi beliau pakainya fitrati, zakatul fitrati. Kata beliau, zakatul fitrati man talzamuhu zakatul fitrati talzamuhu fitratu man anfaqa alaihi. Barang siapa yang wajib kena zakat fitrah, maka wajib membayarkan zakat fitrah orang yang ditanggungnya. Jadi istilah beliau memang fitratun, zakat fitrah. Jadi sama saja zakat fitrah atau zakat fitri, artinya zakat
yang bertujuan untuk memberikan makanan dan pembersih. Dua-duanya sama, pembersih. Pembersih itu dari hadis Nabi, pemberi makan juga dari hadis Nabi. Kata Nabi SAW, zakatul fitrati atau zakatul fitri, maaf, kalau di hadis zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minal rafathi minal lagwi war rafathi. Zakat fitrah itu adalah sebagai pembersih bagi yang berpuasa dari lalai dan bicara yang kurang baik. Selama kita puasa ada lisan kita mungkin marah, kurang baik atau kotor, atau ada perbuatan kita yang lalai, puasa tapi main game, puasa tapi jalan-jalan, puasa tapi ngabuburit jalan gak jelas, puasa tapi duduk-duduk nonton-nonton, puasa tapi gak jelas gitu, lalai. Nah, ini disempurnakan puasa itu dengan apa? Zakat fitrah, tuhrah. Tuhrah apa tuhrah? Pembersih. Pembersih. Jadi zakat fitrah pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari kekurangan-kekurangannya. Kemudian yang kedua tu'mah. Tu'mah adalah sebagai makanan lil fuqara wal masakin, untuk orang-orang fakir dan miskin. Jadi dia bisa bermakna fitri, makanan, bisa bermakna fitrati, yaitu pembersih, sama saja. Zakat pembersih atau zakat pemberi makan, itu zakat fitrah. Baik, kalau zakat fitrah ini untuk orang-orang miskin kena juga, untuk orang kaya kena juga. Sekarang sedikit anda bahas zakat fitrah. Baik, zakat fitrah, apa syarat zakat fitrah? Siapa yang tahu? Tapi di sini semua bayar zakat fitrah ya? Bayar ya? Kalau nggak bayar dosa, Syekh. Udah puasanya banyak bercanda-bercanda nggak bayar zakat fitrah, ya kurang puasanya. Jadi bayar zakat fitrah supaya menambal kekurangan puasa. Zakat fitrah itu wajib bagi siapa sih? Muslim. Dah, kita muslim. Yang kedua, wajib bagi siapa? Bagi yang hidup di maghrib Idul Fitri. Maghrib Idul Fitri ini boleh sekarang, belum wajib. Kalau besok mati, sekarang aja mati, habis acara ini mati, nggak wajib zakat fitrah. Jadi kalau antum nggak mau bayar zakat fitrah, bolehlah mati sebelum sebelum maghrib takbiran, nggak wajib itu. Jadi dia wajib kapan? Masuk maghrib takbiran. Kalau ada orang meninggal asar sebelum takbiran, tidak wajib. Kalau ada orang meninggal malam takbiran, wajib nggak? Malam, dia meninggal jam 7. Ada hutang zakat nggak? Ada itu. Ini emang agak sulit. Bukan mana mungkin, kebanyakan ahli waris nggak kepikir ini zakat fitrah bagi mayit. Itu wajib itu. Oleh itu makanya dialu-alukan bahasa Melayunya, atau diajak untuk berzakat fitrah sebelum malam takbiran, sebelum jatuh wajib. Kapan? Boleh sekarang. Kalau Al-Imam Ahmad itu dianjurkan 3 hari sebelum Idul Fitri. Kalau Idul Fitri misalnya hari Ahad atau hari Senin, berarti kita berzakat itu fitrah kalau bisa hari Jumat sudah zakat fitrah, Jumat, Sabtu udah zakat fitrah. Kalaupun meninggal malam Senin, udah selesai zakat fitrahnya. Iya kan udah dibayarin tadi. Gitu ya. Jadi zakat fitrah dianjurkan untuk dibayar boleh sebelum malam takbiran. Berapa jumlahnya? Tanya aja panitia masjid. Karena beda-beda, ada yang 3 liter, ada yang 3,5 liter. Mana yang benar? 3 liter sah, 3,5 liter sempurna. Lebih dari takaran. 3 liter sah. 3 liter beras yang kita makan. Kalau teman-teman, bapak-bapak sekalian punya saudara kandung, abang, adik, paman, tante, keponakan, ya, senasab dengan kita, fakir miskin, ana punya anak 4, istri 1, ana berlima, tambah anak 6. Ana punya saudara fakir. Berarti 3 liter 18 liter.
18 liter berarti ana beli beras yang 5 liter tuh ada sekarang ya. Beri beras yang 5 liter, ana beli 4, 20 liter kan? Lebih lah dikit, enggak apa-apa. Ana bawa nih 20 liter, 5 liter, 5 liter, 5 liter, ana kasih ke misalnya saudara ana fakir. Ini zakat fitrah ana dan istri, ana kasih 2 liter. 2 tenteng, berarti 10. Yang ini ana kasih lagi, ini zakat fitrah ana sekeluarga 2 tenteng lagi 10. Boleh juga anak kasih 4 orang, terserah. Ya. Itu cara bayar zakat fitrah gitu. Ana udah kasih zakat fitrah ana. Alhamdulillah ana sudah kasih. Bukan ria, ana mau ngasih tahu aja. Gak ada hubungannya sama ria, murah kok zakat fitrah. Tapi ana udah bayar kan, ana ingin kasih tahu. Antum yang belum segera ingatkan, ingat segera. Jangan diperlambat. Apalagi antum bayar ke panitia. Bayar zakat fitrah malam takbiran. Panitia itu bukan penerima zakat, mereka itu membantu menyalurkan zakat antum sampai ke masjid. Masjid masih punya tanggungan, dia harus keluarkan lagi tuh. Dia harus selesaikan zakat itu, keluar zakat fitrah sebelum takbir salat Id besok. Allahu Akbar. Itu panitia malam-malam bukannya ibadah, bukannya siap-siap buat salat, besok buat Idul Fitri malah ngurusin zakat antum yang telat-telat zakat. Hadis Nabi suruh zakat sebelum sholat, itu zakat face to face, one by one itu. Antum datang ke pembantu, datang ke fulan, bayar zakatnya. Itu baru silakan lakukan sendiri. Setelah subuh pun boleh kalau begitu. Yang penting sebelum takbir imam dalam sholat Id. Tapi kalau antum nitip sama masjid, yang sopan sedikit. Jangan malam Id. Anak kemarin zakat, anak muda sering bantuan anak, orang miskin, nih ambil, maaf, bismillah ini zakat anak buat orang tua antum, bawa ke rumah. Terus kemarin belum lama juga pembantu anaknya pulang, yang di rumah, itu anak tadi, ini sekarang zakat istri anak, ini beras, mohon bawa ke rumah, ini zakat istri anak. Selesai kan begitu, apa susahnya sih? Yang susah itu nggak mau belah. Anda tahu nih, kebanyakan masyarakat Indonesia saat ini nggak mau belajar zakat. Salat ada kelas salat, puasa banyak bab puasa. Zakat coba antum cari di sekolahan nggak ada, SD nggak ada, TPA nggak ada pembelajaran zakat. Di masjid-masjid juga mungkin jarang pembelajaran zakat. Maka banyak umat Islam yang nggak zakat, banyak sekali. Nanti kita bahas zakat mal. Nggak banyak yang nggak zakat. Kalaupun zakat cari gampang, datang ke masjid, saya mau bayar zakat. Masjid disuruh nyalurkan, boleh, nggak ada masalah. Cuman itu kebiasaan tidak baik. Akhirnya pembayaran zakatnya tidak sesuai yang ingin diinginkan dalam Islam. Di Islam itu menginginkan zakat itu kepada keluarga. As-sadaqatu ala dhi rahimin ajran. Sedekah kepada keluarga itu dapat 2 pahala. Sadaqatun wasilatun. Dapat pahala sedekah, dapat pahala silatur rahim. Jadi kita bertanggung jawab nih berzakat ke saudara kita. Tadi antum kasihnya ke orang yang bantu di rumah, yaitu anak sama istri. Masih ada 4 lagi, anda punya anak 4. Ini 4 anda sisihkan untuk saudara anda yang kurang mampu di kampung. Gitu. Jadi silahkan tetangga, silahkan orang-orang dekat kita, tetangga di rumah kita. Tapi jangan lupa saudara itu nomor 1. Jadi kalau antum di rumah ada 6 orang anggota untuk zakat fitrah, silakan sisihkan buat saudara berapa, buat sekeliling antum berapa. Bukan semua taruh di masjid. Belum tentu semua masjid itu mengerti. Kalau di sini sih insyaallah mu'taman. Ini Ustaz Alid Zuhud, Ustaz Alid, Ustaz Budi, muadzin kita. Tapi belum tentu masjid-masjid lain itu mengerti. Kalau masjid besar insyaallah mengerti penyaluran zakat itu. Tamam? Jadi salurkan zakat, utamakan kepada keluarga kita. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin fa lil walidaini wal aqrabin. Sedekah itu yang terbaik ke orang tua, sedekah orang tua. Terus baru kerabat. Tapi zakat nggak boleh ke orang tua, langsung kita ambil yang kerabat. Zakat nggak boleh ke ayah ibu, nggak boleh ke anak, tapi boleh kerabat. Kerabat itu siapa? Abang, adik, paman, tante, ponakan. Silakan kejar itu. Mereka duluan yang dikasih. Tamam? Nah, zakat fitrah wajib.
Berapa tadi besarnya? 3 liter boleh, 3,5 liter boleh, terserah, sah insya Allah. Baik, apalagi? Nah, siapa sih yang wajib? Nah ini juga nih masalah nih. Seseorang itu wajib zakat fitrah apabila dia punya qutu yaumihi wa yaumal idi wa qutu man lazimathu nafaqatuhu. Dia punya makanan untuk hari Id, Pak, malamnya dan besok. Nah, malam Id dan besok dia bisa makan untuk dia dan orang yang ditanggungnya, istri dan anaknya. Ya. Itu kalau dia punya makanan hari malam ini dan besok seharian full bisa makan dia dan istri anaknya, kemudian ada sisanya wajib dizakati fitrah. Makanya menurut ana wallahu alam, kebanyakan bangsa fakir miskin di Indonesia, di Jakarta nih, yang miskin yang menerima zakat, kebanyakan mereka tuh juga harusnya wajib zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu bukan zakat harta, bukan benda, dia zakat jiwa, hitungannya jiwa dia. Nah, karena jiwa maka ringan, syaratnya ringan. Coba ya, kita karena zakat fitrah, ana bicara orang miskin. Karena kebanyakan orang miskin maunya nerima zakat fitrah, tidak mau bayar zakat fitrah. Jadi sekarang udah ada masjid ngasih beras ke orang fakir miskin, tapi dikasih ditulis gitu, apabila ibu bapak punya bekal makanan buat malam ini dan besok Id, sisanya masih ada sisa, maka wajib zakat. Ditulis di situ. Memang begitu. Contoh orang miskin misalnya dia punya beras 5 liter. Nih dia punya beras nih sekarang 5 liter. Di malam Id beras dia sisa 1 liter. Tiba-tiba dia dipanggil kan malam Id, di sini kasih 5 lagi, di sini kasih 4. Jadi 15 liter. 4 5 11. Jadi berapa? Jadi 15 liter. Dapat lagi amplop, sini 20. 15 liter tambah 20.000 kali 3. Jadi 60.000 uangnya. Misal dia nggak punya uang lagi di rumah, ini juga nggak mungkin kan? Masa dia nggak punya uang di rumah? Kecuali yang gelandangan, rata-rata tuh punya lagi dia di rumah tuh, bangsa 20.000, 30.000, 100.000 punya di rumah itu. Jadi dia dapat 60.000 ditambah dengan 15 liter. Taib, dia punya anak, dia harus kasih makan istri dan anak. Istri ada 1 dan anak 3, berarti mereka berlima, suami, istri, anak berlima. 5 orang makan malam berapa kira-kira? Berapa liter? Berapa liter, Pak? Tergantung. 1 liter cukup nggak? Nggak ya? 2 liter. Ya, besok dia harus makan lagi. Berapa liter? 2 liter juga ya, siang malam sisa zat ya. Besok maksudnya seharian 2 liter, karena paginya dikirimin ketoprak. Ketupat. Udah intinya besok dia punya juga cukup 2 liter. Oke, besok 3 liter lah, karena pagi sampai malam. Berarti ada 5 liter kepake buat malam dan besok untuk 5 orang. Sisa berapa tadi? 10. Sama uang berapa? Uang 60, belum kepake. Misalnya dia punya lah lauk telur masih ada di rumah. Oke, berarti dia punya uang 60.000 plus 10 liter. Baik, 1 orang tadi berapa zakatnya? 3. Dia bisa zakat dari 10 liter, dia bisa zakat berapa orang? 3. Berarti 3 yang inti dulu, suami, istri, anak nomor 1. Dah, zakat. Ini ini enggak ada nih. Kalau dizakatin habis nih. Sisa yang uang berapa tadi? 60 ternyata bisa dong 2 berarti 30. Berarti semuanya zakat, uangnya habis kan? Di saat itu juga dia berhak nerima, dia berhak minta zakat lagi. Jadi dia tetap mengeluarkan zakat dan dia berhak minta zakat lagi. Kalau dari keadaan seperti tadi, maka yang 60 disisakan saja. Cukup dia berzakat untuk 3. Untuk 3. Ya. Insya Allah di hari Id itu pasti ada rezeki lagi buat mereka. Insya Allah biasanya begitu.
Jadi intinya apa? Dia ada lebih, lebihnya itu yang harus dizakati. Boleh dong orang miskin berzakat dan menerima zakat? Memang boleh. Dia menerima karena miskin, dia berzakat fitrah karena ada lebih, begitu hukumnya. Boleh nggak tukeran sesama miskin? Boleh, nggak apa-apa. Mustahik. Ya udah antum berapa? Anak 3 nih anak-anak. Nih 10 liter, 9 liter. Masih ada sisa 1 di rumah. Ya udah ente, nih anak-anak 2. Rugi dong? Nggak boleh main rugi-rugian. Emang anaknya 2. Ente cari lagi sana ke masjid. Boleh nggak sih minta untuk makanan pokok? Boleh. Boleh minta untuk makanan pokok tuh boleh. Beras minta. Apalagi kalau kita mintanya zakat, boleh sekali. Khudh, ambil min amwalihim sadaqah. Ambil zakat dari mereka. Ambil. Kalau antum miskin tahu ini orang belum zakat, minta aja. Saya minta zakat. Tuh. Kalau nggak keluarin nanti haram itu. Ya begitu ya. Nah, itu zakat fitrah. Sekarang zakat mal. Zakat mal nih. Zakat mal ini perlu diperhatikan. Zakat yang wajib. 1, zakat mal. 2, zakat perniagaan, berdagang. Siapa pedagang di sini? Pembisnis, berdagang. 3, zakat pertanian, beras. Apa punya beras di sini? Punya sawah beras, ini kena zakat. Kemudian zakat apa lagi? Zakat peternakan, kambing, sapi, unta. Yang punya ayam nggak kena zakat ayam. Yang ketiga, yang kelima adalah zakat rikaz. Rikaz itu barang tambang, barang temuan zaman jahiliyah dulu ketemu. Rikaz namanya. Ini jarang terjadi. Baik. Sekarang kita zakat mal. Zakat mal digabung dengan zakat perniagaan. Baik, bagaimana caranya? Oh iya, zakat profesi mana? Nggak ada di sini. Nih para pegawai di sini zakat profesi nggak ada. Mal, perdagangan, peternakan, pertanian, rikaz. Nggak ada di sini profesi. Terus kok dimintai zakat profesi? Itu fatwa baru yang difatwakan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah. Masih hidup, beliau ada di Qatar. Fatwa beliau mengenai wajibnya zakat penghasilan. Tapi jika bapak-bapak ibu tidak ambil fatwa itu dan tidak mengeluarkan zakat penghasilan, tidak berdosa, karena itu bukan asal usul zakat yang dari syariat yang dari Nabi SAW. Kalau dikeluarkan silahkan. Kalau mengeluarkan zakat mal, zakat penghasilan, tidak menggugurkan zakat mal. Contoh begini, kata Nabi SAW, siapa yang umrah di Ramadan, maka hukumnya sama dengan haji bersamaku. Umrah Ramadan dapat pahala seperti pahala haji. Seperti ya, tetap afdolnya haji. Dia umrah Ramadan. Pertanyaannya, apakah gugur hajinya? Nggak gugur hajinya, walaupun dapat pahala seperti haji, tapi tidak gugur hajinya. Nah, orang yang zakat penghasilan itu tidak gugur zakat mal, tidak gugur zakat mal. Zakat penghasilan sumbernya apa? Sumbernya apa? Gaji. Betul? Zakat penghasilan sumbernya gaji. Zakat mal sumbernya apa? Zakat mal sumbernya apa? Tabungan. Terus emas. Emasnya emas apa? Logam? Logam mulia atau dinar? Yang punya dinar. Dah, sumbernya 2. Apalagi sumber yang ketiga? Mungkin dia dapat hibah, hadiah, atau dapat waris. Ini sumbernya. Sumber dari zakat mal itu lebih banyak sumbernya. Sewa, dia menyewakan mobil, masuk uangnya, masuk ke tabungan, ini ntar kena zakat mal. Gaji dia tabung, nanti kena zakat mal. Jadi zakat mal itu sumbernya banyak. Investasi, uang yang kita investasikan itu kena zakat mal. Saham yang antum, biasanya kalau orang-orang kantor suka main saham, ada yang berhasil, ada yang ketipu, banyakannya ketipu. Ya. Iya, biasanya saham ketipu. Kalau ketipu nggak usah dizakatin, tapi sebelum ketipu antum tarik aja. Kalau antum nggak mau tarik, kena zakat itu.
Saham kena zakat. Alhamdulillah, ada zakatnya. Baik, jadi zakat mal caranya begini. Antum hitung uang, mata uang yang di rumah, ditambah deposito, ditambah antum punya saham berapa jika antum punya saham, walaupun saham itu permasalahan hukumnya masih dipermasalahkan. Kemudian antum punya deposito, hukumnya hitung depositonya. Kemudian misalnya antum punya emas tadi, tambah emasnya. Nah, ini dihitung. Sebelum antum hitung, antum lihat antum pedagang atau bukan. Kalau antum pedagang, oh ana jualan, ana punya jualan kaos. Antum hitung jumlah barang dagangannya, nilai barang dagangannya. Jangan hitung alatnya. Ana punya toko alat tulis sama fotokopi, mesinnya nggak usah dihitung. Alat-alat yang dijual, alat-alat yang dijual itu dianggap cair. Ana beli pulpen nih 10, mau ana jual, ini pulpen dianggap cair. Karena ini pulpen mau ana jual. Kenapa dianggap cair? Ini pulpen mungkin dalam 7 hari laku jadi uang lagi dia. Karena ana mau jual pulpen itu. Tapi kalau ana beli pulpen 7 disimpan buat cadangan, itu pulpen tidak dianggap barang dagangan, tidak kena zakat. Tapi kalau pulpen tadi yang 10, 20, 30 ana beli, ingin ana jual, itu dianggap barang cair, wajib zakat. Maka tadi tabungan, emas, deposito, saham, tambah pulpen yang kita mau jual tadi, itu dihitung semua berapa modal pulpen tadi, dihitung, kemudian digabungkan. Jika sampai nisab, nisabnya berapa nisab? Nisab berapa nisab? 80. Pakai emas saja, kita pakai emas. Emas itu lebih stabil, dari zaman Nabi sampai sekarang stabil. Perak udah nggak stabil. Ya, perak sekarang udah harganya setiap daerah sudah berbeda. Berapa nisabnya? 85 gram, beda tipis lah. 85 gram emas. Kalau kita gabungkan uangnya sampai nilainya senilai 85 gram emas, berapa harga emas segram sekarang? 1 juta. Berarti kalau 85 menjadi 85 juta. Kalau kita kumpulkan sampai 85 juta, berarti sudah memenuhi syarat wajib zakat. Ya, sudah wajib zakat nih. Tinggal tunggu nih uang disimpan selama 1 tahun. Ramadan ini uang tabungan saya 85 juta. Tunggu Ramadan depan sampai setahun Ramadan depan. Kalau masih 85 juta atau 90 kena zakat. Kalau berkurang jadi 60 enggak kena zakat. Hitungnya di awal dan akhir saja. Terjadi di tengah penggunaan, keluar masuk, tidak perlu dihitung. Itu cara menghitung zakat. Bisa difahami? Ana mau tanya jawab aja. Ana mau tanya nih. Orang yang jual rumah, ana gini, tanya dulu. Rumah kena zakat nggak? Coba nih, ana terus terang, ana sayang sama antum. Ana ingin antum mengerti masalah zakat. Zakat itu hukumnya wajib. Orang yang bersedekah bangun masjid nggak pernah ngeluarin zakat, sama kayak puasa sunnah Daud nggak pernah puasa Ramadan. Paham ya? Orang yang qiyamul lail dari habis isya sampai subuh nggak sholat subuh, persis sedekahnya banyak, nggak zakat. Zakat itu wajib. Qarun itu masuk ke dalam bawah tanah itu karena nggak mau zakat. Kalaulah mau zakat dia, tuh uang nggak apa-apa itu. Coba aja lihat ceritanya. Itu karena dia nggak mau zakat. Nggak apa-apa dia punya sampai triliunan, tapi masalahnya nggak mau zakat. Orang boleh nyimpen sampai 1 T kalau dizakatin. Dia dosa enggak, tapi dizakatin. Enggak sedekah enggak apa-apa, tapi dizakatin. Allah berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan, menimbun harta dan tidak dizakatkan, azab yang pedih. Baik. Yang mana yang dimanai menimbun? Yaitu yang tidak dizakati. Walaupun hanya 85 juta antum tidak zakati, menimbun antum. Jadi hati-hati masalah zakat ini, banyak yang meremehkan. Jadi ana tuh dari kemarin keliling zakat aja, ana ingin sampaikan, dan banyak yang nggak ngerti cara mengeluarkan zakat, dan banyak yang menganggap bahwa sedekah itu zakat.
Nggak bisa begitu. Sholat sunnah ada caranya, sholat fardu ada caranya, ada waktunya. Puasa juga sama. Nah, makanya Anda mau tanya, rumah itu kena zakat nggak? Kalau dihuni dan tidak dihuni tadi. Kalau dihuni kena zakat nggak? Rumah itu dia tidak kena zakat. Dihuni atau tidak dihuni? Fahami? Dia kena apa? Kenapa? Kena pajak. Kena pajak. Dihuni tidak dihuni, rumah itu tidak kena zakat. Kosong atau ada penghuni tidak kena zakat. Rumah Anda disewakan, kena zakat enggak? Rumahnya enggak kena zakat. Uang sewanya sama seperti gaji. Masukkan ke tabungan, nanti dibayarkan bersama zakat mal. Baik, sekarang kendaraan, Anda punya mobil, ada enggak zakatnya mobil? Mobilnya Camry 500 juta, ada enggak zakatnya? Enggak ada zakatnya. Enggak perlu dizakati, tapi perlu dibayar. Bayar pajak. Kita bayar pajaknya. Wajib, kalau enggak bisa ganti plat nanti. Bayar pajaknya. Baik. Sekarang misal begini, Anda punya rumah 3, 1, 2, 3. Yang satu mau Anda jual. Harganya 1 miliar misalnya. Anda jual. Kena nggak zakatnya? Hah? Anda jual rumah, wajib nggak Anda zakat dari penjualan rumah? Coba ya, coba. Zakat itu pertama zakat mal. Ini jual rumah, namanya zakat mal bukan? Anda jual rumah ini. Zakat mal itu adalah uang yang tadi Anda jelaskan sudah tersimpan selama 1 tahun. Ini baru Anda terima nih uang, baru Anda terima. Ini uang wajib zakat nggak? Ini baru Anda terima nih. Hah? Ini tidak wajib zakat, Anda baru saja jual. Dan rumah ini rumah huni. Anda kelebihan mau jual 1. Anda bukan jualan rumah, tapi Anda punya rumah lebih, jual 1. Dapat 1 M, nggak ada zakatnya di situ, Syekh. Kebanyakan orang begitu zakat. Anda habis jual tanah bayar zakat. Zakat apa ini? Belum. Jadi itu uang apa? Ambil aja simpen ke rumah. Antum mau beli lagi rumah baru, pakai aja situ. Nggak ada masalah, itu ambil aja simpen. Tunggu umurnya 1 tahun. Gabung dengan apa? Simpanan yang ada. Umurnya ikutin simpanan yang ada. Masukin ke simpanan. Simpanan yang ada ini nanti digabung bayar zakatnya dengan simpanan yang ada. Itu caranya. Tidak ada zakatnya. Kecuali begini. Kecuali nih. Ana pemilik perumahan klaster, ya, Anda punya rumah 10 rumah, 1, 2, 3, Anda jual belikan rumah itu, memang jual beli, Anda kontraktor, maka itu rumah adalah barang dagangan, maka rumah itu, semua rumah itu wajib Anda zakatin itu, dikurangi tentu dengan pengeluaran, dengan hutang-hutang nanti, tapi itu semua wajib Anda keluarkan itu. Kenapa? Karena rumah ini barang dagangan. Kalau yang pertama tadi, rumahnya apa? Tempat tinggal atau kosong. Itu. Tanah. Kena nggak tanah zakat itu? Nggak kena zakat. Nggak kena zakat. Jadi yang disakati apa? Yang paling gampang orang Jakarta itu adalah zakat mal. Paling gampang. Dan perniagaan 2, barang yang didagangkan dan uang yang disimpan berserta dolar, rupiah, emas dan juga apa namanya saham-saham dan investasi, itu semua kena zakat. Setelah antum keluarkan zakatnya, kasih keluarga yang tadi yang Anda sebutkan, abang, adik, paman, tante, om, gitu kan, antum kasih mereka. Sisanya mau ke masjid, boleh kasih ke masjid. Anda mau habiskan buat keluarga, habiskan saja buat keluarga. Begitu caranya. Itu cara zakat mal dan perniagaan. Kurang lebih lah, tentunya harus ada papan tulis baru bisa jelas. Dan nggak bisa belajar sebentar, itu harus bertahap belajar. Ada yang mau bertanya nggak masalah zakat mal? Naam. Perniagaan.
Entar dulu. Hah? Ada stok di gudang. Stok di gudang sekian. Berarti ada di piutang. Ya. Nah, itu yang piutang itu termasuk itu nggak? Termasuk yang dihitung untuk zakat. Ya, ya. Ini sekarang zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah barang-barang yang didagangkan. Biasanya pedagang itu suka stok barang, tapi belum bayar. Sahih? Biasanya belum bayar. Betul kan? Ana ambil dulu berapa? Ana ambil uangnya, misalnya ana ambil barang senilai 100 juta, taruh di gudang, gitu kan? Udah waktunya bayar zakat nih. Bagaimana? Apa hukumnya? Apakah barang yang senilai 100 juta itu ana zakati atau tidak? Karena nih belum bayar, hutang. Dalam mazhab Hanafi tetap dikenakan bayar. Tetap dikenakan bayar zakatnya. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i tetap semua barang dagangan walaupun belum kita bayar itu wajib kita hitung dan kita zakati. Wajib kita hitung dan kita zakati. Terus dikurangi apa? Bapak boleh mengurangi biaya pengadaan barang. Transportasinya kemarin segini, anak kurangi dulu. Kemudian ini ada biaya penyimpanan listrik, kurangi dulu. Ada hutang nih bulan ini nih yang harus jatuh tempo, harus Anda bayar dulu. Begitu. Dikurangi sesuatu yang harus dibayar saat ini. Tapi kalau sistemnya masih ngutang, dibayarnya masih 3 bulan 4 bulan depan, itu dalam mazhab Syafi'i kenapa? Tetap dia kena, karena barang yang Bapak punya walaupun ngutang itu barang akan jadi uang. Dia memang ngutang tapi dia sumber uang, dia cair Pak, dihitungnya sama uang. Sama Pak, maka itu dikenakan zakat. Nah, wallahu alam. Dinilai, digabung ke harta. Piutang. Berarti maksudnya orang yang ngutang ke kita. Nah, kalau orang yang ngutang ke kita ada 2 cara, Pak. Ada caranya kita tidak bayar sampai kita pegang. Kita pegang dulu baru kita bayar. Cara yang kedua ini madhab Al-Imam Hanafi. Jadi kita pegang dulu baru bayar. Karena uang masih sama orang. Kita belum bisa memiliki secara sempurna. Ya. Jadi kita sebelum memiliki sempurna, belum pegang sempurna, masih sama orang, kita tidak perlu bayar sampai nanti kita sudah pegang harta itu. Kecuali piutang itu pasti dibayar tanggal 10, pasti dia bayar, wajib kena zakat. Suatu piutang yang pasti dibayar itu wajib kena zakat. Tapi suatu piutang yang penagihannya tidak pasti pembayarannya ke kita ya, maka itu tidak terkena wajib zakat. Begitu bedanya. Nah, itu memang kita jawabnya jatuh tempo. Setelah jatuh tempo itu masih belum tentu Pak. Kalau yang berarti diakhirkan Pak. Kalau dia jatuh tempo belum bayar, kita tidak punya kepemilikan penuh namanya, maka diakhirkan, tidak dibayarkan sampai dia ini bayar kita, baru Bapak keluarkan 2,5% dari situ. Seperti itu kalau hutang piutang, wallahu a'lam. Nah. Kita lagi jam 1. Ada lagi? Nah, fadhal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum yang iktikaf juga ya? Allahu akbar. Baik, ini terkait cacat emas ya? Ada emas 100 gram yang sudah setahun. Yang tentunya harus dijaga. Tapi sementara si punya emas itu dia punya hutang atau cicilan rumah dan mobil. Nah, itu penghitungannya seperti apa? Ya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Masalah hutang ana ikut mazhab Syafi'i saja. Karena kalau ikut mazhab Hanafi, dia nggak pernah bayar hutang tuh. Dia nggak akan kena zakat itu. Mazhab Hanafi, tapi kita ikut mazhab Syafi'i. Begini masalah hutang nih.
Jadi gini, ana punya uang, ya, ana punya uang, misalnya 500 juta, kena zakat kan? Atau emas tadi 100 gram, kena zakat kan? Tapi ana ada hutang sama bank, bayarnya nyicil rumah 20 tahun. Itu kalau digabung cicilan 20 tahun, itu jatuhnya 500 juta juga. Ya kan? Ana punya cash 500 juta, tapi ana ada cicilan kalau digabung 500 juta. Ini dalam mazhab Hanafi nggak bayar zakat. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak, dia tetap kena zakat berdasarkan cash. Kecuali itu cash dikeluarin, baru antum nggak kena zakat. Itu mazhab Syafi'i begitu. Ya Pak. Jadi kalau kita punya hutang sekian ratus, 500 juta, kemudian kita punya uang 500 juta, kalau itu utang nggak dibayar, ini tetap kena zakat. Atau utang itu dibayar dengan cara apa tadi? Cicil, dan ini masih lebih dari nisab, kena zakat. Itu Imam Syafi'i menurut anda itu lebih tepat. Begitu. Sehingga orang-orang yang nyicil-nyicil rumah dan mobil, dia tetap kena zakat. Kalau dia nggak kena zakat gara-gara tadi punya uang 500, punya tanggungan, ya enak banget itu. Makanya dalam hal ini ya nanti ditiru banyak orang. Iya, makanya dalam mazhab Syafi'i itu tidak dipotong. Sampai uang 500 dikasih ke bank, bang saya mau cicilan saya lunasin aja, kena penalti nggak apa-apa. Ah udah, kalau gitu dia nggak kena zakat. Wallahu a'lam. Terakhir ada lagi? Ini tampang-tampang orang berzakat apa mustahik zakat ini? Nah, keluarga. Langsung boleh. Misalnya antum punya keluarga yang miskin satu, yang lain semua cukup, boleh. Antum zakatnya 5 juta, ini zakat anda. Zakat itu sebenarnya mengeluarkan orang dari kemiskinan. Cuman karena apa perbedaan zakat sama zakat? Zakat sama pajak. Kalau pajak dia itu kan fungsinya bisa buat bangunan ya, bisa buat jalan. Dia tidak difokuskan untuk menyelesaikan fakir miskin zakat itu. Pajak itu. Kalau zakat itu penerimanya 8. 8 itu manusia semua. Jadi harus manusia yang menerima. Dari 8 manusia ada 2 manusia yang diutamakan, yaitu fakir miskin. Itu yang harus dikeluarkan. Misal contoh nih, misal masjid ini misalnya menerima zakat misalnya dari para pembisnis yang punya uang 1M. Kalau 1M zakatnya berapa? 1 triliun punya zakat berapa? Ada kok orang punya uang cash ya di 1 triliun, berarti 25M. Yang satu 1 triliun bayar 25M. Yang satu punya 100M, zakatnya berapa? 2,5M. Betul kan? Yang satu punya 1M, zakatnya yang satu 10M, 250 juta. Yang satu 1M, 2,25 juta. Digabung tuh. Kira-kira adalah uang dari 25M mungkin dapatlah hampir 28M. Masjid ini, misal nih, 28M uang zakat, wah terkumpul. Ya antum tinggal cari orang fakir miskin. Bapak apa masalahnya? Saya nggak punya tempat tinggal, kontrak. Baik, ada kerja? Ada. Kerja buat apa? Ya buat nafkah anak sama buat kontrakan. Baik, tahun ini saya belikan rumah. Berapa harga rumah? 500 juta. Oke, ambil, tinggal di sini. Nah gitu caranya harusnya. Besok fulan. Pelan-pelan sampai kendala miskin, orang miskin itu berkurang satu-satu. Tapi syaratnya orang kaya harus zakat dulu. Jangan yang zakat yang uangnya 100 juta, cuman 2,5 juta zakatnya. Yang harus zakat tuh pembisnis, yang punya usaha, yang punya perusahaan, yang punya properti, yang punya bermiliar-miliar, dia punya banyak usaha. Itu harusnya yang ditarik zakat. Itu masalahnya. Masalahnya tidak ada penarik zakat, adanya penarik pajak. Kalau pajak pengelolaannya beda lagi, tujuannya beda lagi. Kalau zakat khusus fakir miskin. Baik, Anda kira itu saja. Hanya ingin menyampaikan pentingnya zakat. Kata Nabi SAW, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu atau zakat dua-duanya bisa. Sedekah dan zakat itu burhan. Burhan itu adalah bukti keimanan. Kalau antum merasa mukmin,
ingin disebut bertakwa, antum ingin menyempurnakan rukun Islam, rukun iman, maka sempurnakan dengan zakat. Yang tahu tabungan kita hanya kita, yang tahu rizki kita hanya kita, yang tahu di mana kita simpan emas hanya kita, yang tahu di mana kita bersaham hanya kita, yang tahu mana kita beli investasi hanya kita. Cuman kita yang tahu. Jadi zakat itu bukti keimanan kita kepada Allah. Antum jujur kepada Allah, pasti antum pelajari zakat. Antum takut, antum keluarkan zakat. Bukan ngumpet-ngumpetin uang. Jadi mudah-mudahan difahami. Allah kuatkan kita untuk berzakat, dan Allah cukupkan antum untuk berzakat. Dan kata Nabi juga, tidak akan kurang, tidak akan miskin orang yang berzakat. Cuman 2,5% dari 100, tidak akan bikin miskin. Keluarkan zakat, berkah hartanya insya Allah. Terakhir Anda bacakan lagi hadis, kata Nabi, ma khalatatis sadaqatu malan illa ahlakathu. Tidaklah harta zakat itu tertahan, tercampur dengan yang halal, kecuali harta zakat itu akan merusak harta yang halal. Cuman 2,5%, 2,5 juta ngerusak 100 juta. Mending antum keluarin. Jadi pelajarilah baik-baik itu zakat, kalau tidak masalah buat kita. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.